Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah ilmu bedah khusus veteriner, topik teknik operasi histerektomi, dan ovariohisterektomi. Di sini saya dari kelompok 2 kelas B dengan saya sendiri Sylvia Irawati NIM 18001 dan teman saya Grace Caroline 18037, Nurbaiti 18052 dan Matilda Krisnawati 18063 dengan dosen pengampu Dr. Hewan I Gusti Ngurah Sudisme MSI. Yang pertama yaitu terminologi. Histerektomi merupakan tindakan pembedahan berupa insisi terus yang dilakukan melalui dinding abdomen atau melalui vagina tanpa adanya pembuangan dari uterus individu tersebut. Histerektomi merupakan operasi pemotongan dan pengambilan keseluruhan uterus. Dalam pelaksanaannya, histerektomi pada anjing hasil yang dicapai lebih baik dibandingkan hasil pada hewan besar. Selanjutnya yaitu ovariohisterektomi, merupakan istilah kedokteran yang terdiri dari ovariektomi dan histerektomi. Ovariektomi adalah tindakan mengamputasi, mengeluarkan dan menghilangkan ovarium dan atau bersama uterus dari rongga abdomen. Selanjutnya yaitu ada indikasi. Indikasi dari histerektomi yaitu 1. Untuk menangani kasus distosia yang sulit ditangani manajemen medis. Yang kedua yaitu pembusukan janin dan toksemia maternal sekunder pada kematian janin intrauterin adalah indikasi yang kurang umum untuk histerektomi. Yang ketiga yaitu ada menjadi salah satu pilihan dalam menangani mumifikasi pada sapi. Selanjutnya ada histerektomi, yaitu yang pertama untuk menanggulangi hal-hal yang patologik seperti kasus piometra. Yang kedua, distokia yang berkepanjangan di mana diduga anaknya masih hidup. Ketiga, adanya tumor uterus. Keempat, ada maserasi fetus ataupun adanya tumor serviks. Dan yang terakhir yaitu untuk tindakan sterilisasi. Yang ketiga yaitu ada indikasi ovariohisterektomi. Yang pertama untuk mencegah meningkatnya populasi hewan. Kedua, untuk terapi karena adanya tumor pada ovarium, kista ovari, atau tumor pada uterus, atau terjadi piometra. Yang ketiga yaitu modifikasi tingkah laku, yaitu lebih mudah dikendalikan, lebih jinak, dan membatasi jumlah populasi. Dan yang terakhir untuk penggemukan. Baik, selanjutnya adalah anestesi dan premedikasi. Yang pertama itu histerektomi. Pada histerektomi, premedikasi menggunakan chlorpromazine sebagai tranquilizer yang disuntikkan secara intramuskular dengan dosisnya tidak melebihi 0,5 mg per berat badan dan disuntikannya itu 1 sampai 1,5 jam sebelum dilakukan anestesi. Kemudian untuk anestesinya itu menggunakan anestesi umum di mana menggunakan pentobarbital sodium atau thiopentol sodium disuntikkan secara intravena dengan cara setengah dosisnya itu disuntik dengan kecepatan sedang dan ditunggu 1 menit agar anestesinya bekerja. Kemudian sisanya lagi disuntikkan selama 2-4 menit terakhir sambil diperhatikan stadium anestesinya. Kemudian yang kedua itu untuk histerektomi, premedikasinya menggunakan atropin sulfat, untuk anestesinya itu menggunakan anestesi umum, sama menggunakan pentobarbital sodium, dipental sodium, haloten, eter, dan ketamin HCl. Nah, disuntikannya secara intravena atau pada rongga intervertebralis lumbosakral atau anestesi regional. Kemudian yang berikutnya adalah histerektomi ya, dimana di sini premedikasinya itu menggunakan atropin sulfat dan anestesinya itu menggunakan ketamin 10% dan silasin 2%. Untuk rumus perhitungannya sama dengan perhitungan pre-anestesi. Pemberian anestesinya itu dilakukan dengan menyuntikkan secara intramuskuler.
Kemudian selanjutnya adalah praoperasi. Pada praoperasi, persiapan ruangan operasi dan persiapan peralatan operasi itu dibutuhkan tempat dan alat yang steril. Hal itu dikarenakan untuk menghindari terjadinya infeksi dari bakteri ataupun virus. Untuk peralatan bedah minor yang dipakai dalam operasi ini yaitu antara lain seperti towel clamp, pinset anatomis dan chirurgis, scalpel dan blade untuk menyayat kulit, lalu gunting untuk memotong jaringan atau bagian organ lainnya. Lalu artery clamp itu untuk menghentikan pendarahan dan juga needle holder. Kemudian setelah mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan tersebut, hewan itu sudah siap untuk dilakukan proses pemasangan infus, premedikasi, dan juga anestesi. Kemudian selanjutnya yaitu teknik operasi. Pada teknik operasi, yang pertama yang dilakukan yaitu jepit dan lakukan persiapan pada ventral dan abdomen dari sifoid sampai pubis. Kemudian identifikasi umbilikal dan secara visual itu membagi bagian abdomen menjadi 3 bagian, yaitu kranial, medial, dan kaudal. Kemudian badan uterusnya terletak lebih kaudal dan lebih sulit untuk dijangkau. Oleh karena itu, buatlah sayatan pada sepertiga kaudal abdomen. Kemudian penyayatan 4-8 cm dilakukan di daerah orientasi, yaitu daerah linea alba atau laparotomi medianus. Lalu pertama kali penyayatan itu dilakukan pada kulit, subkutan, kemudian linea alba dan peritoneum. Lalu setelah rongga abdomennya itu terbuka, dilakukan eksplorasi terhadap uterus, masukkan ovari hook atau telunjuk ke sepanjang dinding abdomen. Nah, setelah itu kemudian putar ke arah medial untuk mendapatkan kornua uteri sebelah kanan dan ligamen-ligamen. Kemudian angkat dari ruang abdomen. Lalu kemudian telusuri kornea uteri yang didapatkan tadi sampai didapatkannya ovarium. Kemudian potong ligamentum suspensori yang dekat dengan ginjal. Nah, saat memotong ini hati-hati dengan pembuluh darah yang ada pada ovari, jangan sampai ikut terpotong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, begitu ovarium kanan dan kiri telah ditemukan, bagian mesovarium dijepit dengan tang arteri, kemudian diikat melingkar dengan kuat menggunakan benang. Nah, jepit dengan 2 tang arteri di kaudal dan kemudian pemotongan dilakukan di antara kedua tang arteri tersebut. Buat lubang pada ligamen di bagian kaudal ovarium dan letakkan 2-3 forceps dengan posisi di bawah pembuluh darah. Nah, forceps ini menjepit pedicle ovarium proximalis. Selanjutnya, buat ikatan pada pedicle ovarium yang tadi sudah diklem dengan menggunakan catgut chromic 3.0. Potong ligamen antara ikatan yang mengikat ligamen suspensori dengan klem yang menjepit ovarium. Setelah yakin tidak terjadi pendarahan, tang arteri yang mengikat ligamen suspensori bagian proksimal dapat dilepas. Bagian uterus ditelusuri sampai mencapai bifurkasio dan corpus uteri. Bagian corpus uteri dijepit dengan klem, kemudian dilanjutkan untuk menelusuri kornua uteri yang satunya lagi, dan lakukan penjepitan serta pemotongan seperti sebelumnya. Selanjutnya, angkat 2 kornua uteri yang telah dipotong tadi sampai didapatkan korpus uteri. Lalu buat lubang pada ligamen yang menggantung uterus, serta arteri dan vena. Klem semua ligamen hingga terjepit, lalu buat ikatan yang kuat dan potong. Setelah yakin tidak terjadi pendarahan, klem yang menjepit uterus pada bagian proksimal dapat dilepas dan reposisi uterus dan omentum ke dalam abdomen. Dengan menggunakan catgut chromic 3.0 dilakukan penjepitan aponeuros pada musculus obliquus abdominis externus dan musculus abdominis externus, dan pastikan peritoneum terjahit tanpa ada omentum yang ikut terjahit dengan jahitan yang sederhana. Hewan yang mempunyai lapisan lemak banyak maka dilakukan penjahitan dengan jahitan kontinu. Penjahitan terakhir dapat dilakukan pada kulit dengan jahitan yang sederhana. Selama penjahitan dan setelah penjahitan selesai, pada luka diberikan antibiotik. Setelah jahitan selesai, diberikan iodin tintur 3% dan kemudian dilakukan pembalutan dan dikenakan gurita pada abdomennya. Selanjutnya, ini ada beberapa gambar yang dapat kami kutip.
Yang pertama ini ada penyayatan sekitar 4-8 cm dan dilakukan di daerah orientasi yaitu daerah linea alba. Dan selanjutnya gambar kedua ini ada ovariohysterectomy hook yang digunakan untuk mengeluarkan uterus sehingga tidak memperpanjang sayatan di otot. Selanjutnya gambar ketiga ini ada insisi otot dengan scalpel, harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak terkena organ internal lainnya. Lalu gambar keempat ini ada tarik keluar uterus sehingga terlihat ovarium secara keseluruhan. Kemudian pembuluh darah yang ada di klem untuk menghindari pendarahan. Selanjutnya ada perawatan pasca operasi. Mungkin dari ketiga teknik operasi ini hampir secara keseluruhannya sama, namun mungkin di sini yang membedakan adalah jenis antibiotiknya. Di sini pada histerectomy dan hysterectomy digunakan antibiotik beta-mox LA, sedangkan pada ovariohysterectomy digunakan antibiotik amoxicillin. Jadi di sini seperti diletakkan pada tempat yang bersih, terus dipantau terus frekuensi jantung, nafas, temperatur, dan nafsu makan, serta feses urin. Itu juga hampir sama. Tapi di ovariohysterectomy ini biasanya digunakan Elizabeth Collar untuk membatasi pergerakan hewan sehingga akan melindungi daerah yang telah dioperasi agar hewan tersebut tidak menggaruk-garuk yang membuat luka tersebut menjadi terbuka kembali. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kesalahan Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika dari teman-teman ada pertanyaan maupun saran, boleh kita sama-sama diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.